Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada dosen pengampu mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer, Pak Aang Subiakto, dan juga teman-teman sekalian dan juga para pendengar serta penonton yang menyaksikan video ini. Kami eh, kelompok atas nama Muhammad Rifki Rahman dengan NIM akhir 26 dan juga rekan saya. Saya Muhammad Rizky Pasar dengan akhir ini 32. Itu kemute nggak, Dik? Kemute nggak? Lu kemute nggak? Lu kemute nggak, Cok? Tadi. Dan kami di sini akan mempresentasikan karya kami dari paper ilmiah sebelumnya, yakni Website Usability Analysis using the Cognitive Approach Method and Nielsen Attributes of Usability. Nama saya Rifki Rahman dan kali ini saya akan mempresentasikan karya saya dari karya kami dari mulai abstrak dulu. Jadi website menjadi semakin krusial pada seluruh fungsi organisasi dengan peristiwa COVID-19, yaitu pandemi yang mengakselerasi adopsi teknologi di seluruh dunia. Website tidak lagi hanya terbatas untuk beberapa grup saja, dan penelitian ini menargetkan dan bertujuan untuk menganalisa usability atau kegunaan level dari website atau situs web dan mengevaluasi area apa saja yang memerlukan peningkatan. Nah, metode cognitive walkthrough dan juga Nielsen Attribute of Usability atau NOW digunakan untuk mengakses dan juga memvalidasi dari asesmen dan menilai efisiensi, effectiveness, dan satisfaction, yaitu aspek-aspek dalam sebuah kegunaan dari sebuah website melalui kuesioner yang dilakukan oleh 20 responden. Penemuan dan dari penelitian menemukan bahwa prototype testing dari website ini kami lakukan untuk menilai efisiensi dan effectiveness dari usability ini. Nah, resultnya atau hasilnya dalam mission complete adalah pada skenario tugas T1 adalah 56,3%, expected path 43,8%, mission finish 43,8%, dan juga average duration itu semua sudah direkam. Dan sebagai tambahan, kami juga melakukan penilaian satisfaction dengan questionnaire based testing dengan menggunakan metode NOW tadi. Nah, keseluruhan assessment ini didapatkan tes validasi hasilnya yaitu R hitung yang nilainya itu lebih besar daripada 0,440 dan juga reliability test dengan menggunakan nilai Cronbach alpha yaitu 0,851. Walaupun website ini sudah memiliki kegunaan yang baik, namun tetap diperlukan peningkatan pada navigasi dan juga konten saat diperlukan untuk mengurangi kegagalan-kegagalan penggunaan dan juga meningkatkan efisiensi. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan website yang lebih user-friendly dan juga efisien dan menambah kajian literatur pada evaluasi kegunaan atau usability menggunakan cognitive approach dan juga NOW, metode NOW. Tugas kali ini dari Pak dosen pengampu mata kuliah ialah mempresentasikan UI atau prototype yang kami kaji dalam paper ilmiah ini dengan lebih baik dan diberikan perbaikan dalam prototipenya kemudian dipresentasikan. Maka papernya sudah saya berikan dan sudah saya submit, maka tinggal hanya perlu dibaca saja. Apa saja sih research method yang ini yang menjadi alur penelitian kami, yaitu pertama initiation, kami melakukan literature study, kemudian pre-testing, kami melakukan defining testing skenario dan juga menentukan responden, kemudian melakukan testing atau percobaan, yaitu adalah prototype testing dan juga now questionnaire serta pengumpulan data. Kemudian post testing kami melakukan analisis dan juga konklusi atau kesimpulan. Nah, kemudian setelah kami menentukan alur penelitian, kami juga menentukan skenario tugas. Yang pertama adalah T1, kode tugas T1 itu membaca artikel di dalam blog page dan kemudian
task code T2 yaitu mengisi form page. Selanjutnya, perlu diketahui ini adalah kerangka kerja Nielsen Attributes of Usability atau NOW. Yang pertama, ini NOW ini menilai learnability, efficiency, memorability, error, dan juga satisfaction. Ini adalah kerangka kerja yang dibuat oleh Jacob Nielsen. Kemudian kita juga menentukan nilai weights atau bobot dari penilaian. Yang pertama adalah strongly disagree, neutral, agree, dan strongly agree. Atau sangat tidak setuju, netral, setuju, dan sangat setuju dengan nilai 1, 2, sampai 5. Kemudian conclusion assessment juga didasarkan pada skala Likert dengan eh, penilaian hasil. Jika skala di atas 4 itu adalah strongly agree, dan di bawah 4 agree, di bawah 3 neutral, dan di bawah 2 disagree, serta di bawah 1 strongly disagree. Selanjutnya ini adalah hasil dari pengujian menggunakan aplikasi Maze untuk melakukan testing prototype atau prototype testing dengan menilai berapa banyak misi yang berhasil, berapa banyak eh, para pengguna telah berhasil melalui path atau menjalani skenario tugas sesuai yang diekspektasi. Kemudian berapa banyak misi yang belum berhasil, dan kemudian waktu rata-rata yang diperlukan oleh tiap responden untuk menyelesaikan tugas. Selanjutnya adalah bisa dilihat sendiri ini hasilnya. Mission complete berarti adalah berapa banyak tadi sudah dijelaskan. Kemudian ini hasilnya dari penggunaan tes usability menggunakan Maze. Ya, pertama adalah task T1, dan yang tabel 5 menjelaskan tentang task T2. Hasil skenario yang telah diuji seperti ini. Kemudian setelah menggunakan prototype testing untuk menilai aspek efisiensi dan juga aspek effectiveness, kami juga menilai menggunakan questionnaire now, berbasis now, untuk menilai aspek-aspek yang tadi sudah disebutkan. Pertama, ini adalah kami akan menjelaskan seputar respondensi dari para peserta yang mengisi dan melakukan penelitian ini. Jadi objek penelitian yang pertama adalah kita bisa lihat demografinya berdasarkan usia dan juga jenis kelamin. Ini adalah contoh dari soalnya. Ini adalah rekapitulasi dari kuesioner. Ini pertanyaan-pertanyaannya dari 15 soal yang menilai aspek-aspek tadi sebelumnya, dan ini kalkulasi dari kuesioner. Selanjutnya adalah menilai validitas dari hasilnya menggunakan SPSS, dan didapat korelasi tadi 0,851 serta Airtable 0,4409 dan memiliki interpretasi valid. Ini adalah nilai Cronbach alpha value yang didapat. Kemudian ini kami dapat konklusi dari hasilnya, dan akan segera kami tunjukkan, dan rekan saya akan menunjukkan kepada Anda mengenai prototipe UI dan juga UX dari website yang kami jadikan percobaan kali ini. Kepada rekan saya Zikri, dipersilakan. Baiklah, perkenalkan nama saya Muhammad Fasa. Di sini saya akan menampilkan tampilan web dari deviram.com. Nah, bisa dilihat pada slide. Di sini terdapat navigasi bar berupa menu home, top, contact, about, dan product. Nah, di samping dari navigasi bar terdapat logo dari Revi Rahman. Kemudian kita scroll ke bawah. Di sini ada menu home. Di sini ada berupa penjelasan Revi Rahman, sebuah jejak digital yang berisi buah pemikiran, aksi, dan karya nyata seorang Revi Rahman. Nah, di sini kita bisa lihat isinya. Oke. Di sini ada beberapa menu. Pertama itu dari inspirasi, kemudian ada portofolio, dan usaha serta bisnis. Dari menu inspirasi, kita bisa lihat tampilannya. Di sini ada beberapa artikel yang dapat kita baca. Artikel pertama itu adalah lawan balik dan hadapi. Jadi ini merupakan artikel yang bercerita tentang bagaimana kita menghadapi tantangan
yang berat, namun dengan mengambil langkah kecil, sedikit demi sedikit, kita akan menjadi lebih baik dan menjadi lebih kuat. Kemudian di sini ada beberapa artikel lainnya yang dapat teman-teman baca, seperti seperti yang ada di tampilan slide ya. Ada beberapa artikel yang dapat teman-teman baca. Kemudian dari awal itu ada menu portfolio. Nah, di sini bisa teman-teman lihat, ini menu yang masih dalam tahap progres, dalam tahap pengembangan. Ya, di sini nantinya akan terdapat portofolio dari dihasilkan oleh saudara Devi. Baiklah, ini di navigasi berjalan ada sebuah berisi tentang lebih lanjut terhadap viewers dari website ini. Jadi viewer bisa memasukkan nama, email, kemudian pesan terhadap author ataupun pemilik dari website tersebut. Nah, di sini bisa teman-teman lihat. Kemudian di bawah ketika kita scroll, di sini ada alamat dari author, ya, dari pemilik, dapat ya di sini ada tampilan maps dari pemilik dari website ini. Nah, kita beralih ke menu selanjutnya, yakni About. Nah, di sini merupakan bisa dibilang conclusion ya. Nah, di sini bisa dibilang bagian dari website ini yang menjelaskan apa tujuan dari website ini, kemudian bagaimana motivasi serta inspirasi itu dari author. Oke, bisa teman-teman lihat di slide. Oke, di sini juga ada beberapa keterangan maupun informasi mengenai pemilik website. Di sini ada education, di mana pemilik website ini berkuliah di UIN Jakarta di jurusan Sistem Informasi. Kemudian ada NCC Education British, di mana pemilik website mengikuti Associate Degree in Computing. Kemudian di sini juga ada license, experience, dan memiliki pertanyaan. Nah, jika memiliki pertanyaan, teman-teman di tersebut dia memberitahu apa pesan yang ingin teman-teman sampaikan. Oke, untuk menu di sini ada daftar produk. Mungkin dari menu ini masih dalam pengembangan. Ini beberapa produk yang ditawarkan dari website ini. Salah satunya ini adalah kalender hidup atau life calendar. Karena website ini masih dalam tahap pengembangan, jadi masih perlu peningkatan yang lebih lanjut. Baik, eh, tadi telah didengarkan presentasi dari kami. Harapannya adalah bagi pengembang website ini adalah untuk menerapkan perbaikan-perbaikan lebih lanjut di masa depan untuk terus meningkatkan aspek efisiensi, aspek efektif keefektifitasan dan juga aspek satisfaction pengguna. Mulai dari saat navigasi dan juga konten. Baik, mungkin itu saja Pak yang dapat kami presentasikan pada hari ini. Terima kasih telah mendengarkan dan sekian dari kami. Ada tambahan nggak, Cik?
Oke, baik. Kami sempurnakan presentasi ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.